Siap-siap, dunia teknologi kembali heboh dengan kehadiran OpenAI GPT-5.2. Buat kamu yang sering pakai ChatGPT atau sekadar penasaran sama perkembangan AI, ini kabar yang ditunggu-tunggu. Apa sih yang bikin versi terbaru ini lebih canggih dan pintar dari pendahulunya? Yuk, kita kupas tuntas sama-sama. Jadi, apa itu GPT? Singkatnya, ini adalah model kecerdasan buatan yang dilatih dengan segudang data dari internet. Makanya dia bisa ngobrol dan bikin teks layaknya manusia. Nah, GPT-5.2 adalah generasi terbarunya yang membawa interaksi kita dengan AI ke level yang jauh lebih personal dan realistis. Bayangin deh, kamu lagi ngobrol sama chatbot, tapi rasanya kayak ngobrol sama teman sendiri. GPT-5.2 punya algoritma yang lebih efisien dan pemodelan bahasa yang semakin natural. Hasilnya, jawabannya lebih akurat, kreatif, dan relevan. Cocok banget buat nulis konten, analisis data, sampai otomatisasi tugas-tugas di kantor. Ini bukan cuma update biasa, tapi sebuah lompatan besar yang bikin pengalaman kita sama AI jadi lebih manusiawi. Lalu, apa aja fitur andalannya? Pertama, GPT-5.2 sekarang jauh lebih pintar dalam memahami konteks. Misalnya, kamu lagi cari resep masakan, salah satu bahannya nggak ada. GPT-5.2 bisa langsung kasih saran bahan pengganti yang pas. Atau, kalau kamu lagi ngobrolin soal kerjaan, gaya bahasanya bisa disesuaikan jadi lebih formal. Keren kan? Nggak cuma itu. Yang paling revolusioner adalah dukungan input multimodal. Artinya, AI ini nggak cuma bisa proses teks, tapi juga gambar dan suara. Kamu bisa minta analisis sebuah foto, atau butuh transkrip rekaman audio, semua bisa dilakukan dalam satu platform. Ini bener-bener game changer. Soal keamanan, gimana? Tenang. OpenAI sadar banget soal kekhawatiran ini. GPT-5.2 dirancang dengan mekanisme keamanan yang lebih ketat. Salah satu fitur transparansinya adalah AI ini bisa memberikan penjelasan di balik setiap jawaban yang diberikannya. Ini penting banget buat melawan hoax dan informasi yang salah. Manfaatnya buat siapa aja? Ini yang seru. AI nggak cuma buat anak IT atau startup. Loh, buat pelajar, GPT-5.2 bisa jadi teman belajar yang asyik. Butuh penjelasan materi yang rumit, rangkuman buku, atau soal latihan? Serahin aja. Buat pebisnis, model ini bisa mempercepat analisis data, bikin laporan, bahkan otomatisasi layanan pelanggan. Efisiensi kerjaan langsung meroket. Para kreator konten juga bakal suka banget. Mau bikin skrip video, ide kampanye, atau artikel berkualitas tinggi, GPT-5.2 bisa bantu dalam waktu singkat. Dari developer yang butuh bantuan coding, tenaga medis untuk riset literatur, sampai pemerintah yang butuh analisis data publik, semuanya bisa terbantu. GPT-5.2 ini benar-benar membawa efisiensi dan kreativitas ke hampir semua sektor. Tapi, secanggih apapun teknologi, pasti ada tantangannya. Salah satunya soal etika. Meskipun OpenAI terus berusaha mengurangi bias, risiko informasi yang kurang akurat tetap ada. Makanya, kita sebagai pengguna harus bijak, jangan terlalu bergantung pada AI. Selalu cek ulang faktanya. Dan pastikan kita nggak melanggar hak cipta saat menggunakan konten yang dihasilkan. Transparansi itu kunci. Jujur saja, kalau konten yang kamu buat dibantu oleh AI, dengan begitu, kita bisa memanfaatkan teknologi ini secara positif dan bertanggung jawab. Gimana? Penasaran mau coba? Cara paling gampang adalah lewat ChatGPT versi terbaru. Terutama kalau kamu pelanggan ChatGPT Plus, kamu juga bisa manfaatkan API-nya untuk mengembangkan aplikasi sendiri. Kehadiran OpenAI GPT-5.2 ini jadi bukti bahwa teknologi terus berevolusi untuk memahami kebutuhan kita. Dari fitur canggih, kecepatan, sampai kemampuannya memahami konteks. AI bukan lagi sekadar alat, tapi partner yang bisa bantu kita di berbagai aspek kehidupan. Gimana menurut kamu? Apa kamu sudah siap menjelajahi batas baru kecerdasan buatan ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.